Oh, jadi gue mau bikin MVP untuk SaaS ya. Jadi nanti namanya Flow Client itu jadi tugasnya adalah gampangnya tracker untuk kita dan untuk klien juga. Jadi kita bisa kasih status dan lain semacamnya. Nanti gue mau bikin pakai ChatGPT, bantu brainstorming juga, validasi produk juga, kira-kira oke nggak gitu ya. Terus untuk bikin prompting juga, untuk bikin dokumen-dokumen juga. Nanti gue pakai open code, nanti gue langsung udah install ya. Terus gue pakai modelnya pakai DeepSeek ya. Ini karena murah, jadi gue ada $4, $4,38 gitu ya. Nanti kita lihat habisnya berapa untuk bikin SaaS ini ya. Jadi step pertamanya gue udah bikin ini sih, udah bikin dokumentasi pakai ChatGPT juga. Di sini udah semua nih lengkap ya. Jadi dari konsepnya, terus promptingnya gimana, flow core-nya gimana. Jadi gue bikin konsepnya di sini. Target usernya siapa, masalahnya apa. Di sini kan gue mau bikin client portal SaaS ya. Namanya flow client, nanti gue namain gitu. Terus masalahnya apa, solusinya apa gitu ya. Terus ada core flow MVP juga di sini, nanti bisa kalian lihat sendiri. Nanti bisa cek dokumen di komen di deskripsi ya. Terus ada fiturnya juga. Jadi di sini banyak sih, ada fitur yang tidak dibangun dulu dan desain directionnya gimana gitu ya. Terus komponennya, UI-nya gimana gitu kan. Jadi, nah di sini kan gue udah lihat ya, udah ada step by step juga di sini nih. Jadi bisa copy di sini aja ya. Nah, gitu ya. Jadi gini, kita kirim aja langsung. Nah, kita baca di sini kan, kayak portal sederhana memang oke untuk lihat progress bla bla bla. Jadi klien tuh nggak punya visibility terhadap progress gitu ya, masalah dari situ kan ya. Target usernya nih freelancer ya. By the way, nanti hasil produk ini gue bakal bikin free, nanti taruh di bawah. Nanti kalian pakai lah bebas. Di sini target MVP-nya mungkin gini ya, nanti freelancer web yang desain yang handle 2 atau client off yang masih update progress via WA gitu ya. Jadi bisa lewat sini juga. Terus kira-kira apa aja sih yang harus dibikin gitu ya. Jadi sebelum kalian bikin ya, kalian harus paham juga kenapa kalian bikin produk tersebut, masalah apa yang diselesain gitu ya, dan kenapa kalian pengen banget bikin ini gitu. Apakah impactnya ada atau nggak ada gitu ya. Mungkin kalau yang pakai kecil kayak gini ya, sebenarnya kan banyak alternatif ya, bisa pakai WhatsApp langsung gitu ya, mungkin kita pakai spreadsheet dan lain-lain. Tapi nggak masalah juga kita mau ngasih impact yang nggak terlalu besar tapi ya sedikit membantu gitu ya. Jadi pertama kita bikin MVP dulu ya. Oke, nanti di sini kan banyak tuh review-reviewnya dari ChatGPT-nya. Nah kalau udah, kita balik lagi ke sini. Nah untuk bikin produk speknya, kira-kira harusnya apa aja ya. Nah bantu aku bikin produk spek untuk SaaS MVP bernama portal SaaS gitu ya, client portal SaaS. Nanti gue bikin namanya Flow Client. Jadi untuk freelancer dan web developer ya, automation consultant bla bla bla. Nah ini juga bisa nulis brief, ngatur status, namanya progress update gitu ya. Ini usernya untuk siapa nih? Utamanya adalah untuk freelancer dan solo consultant ya. Website misalkan web developer, automation consultant, designer, dan no code builder banyak juga ya di sini. Untuk SaaS yang gue bikin, problem statementnya dari sini. Kita harus ngerti juga jadi kalau kita asal buat, gue udah ada bikin beberapa SaaS dan gitu yang nggak ada bekerja karena gue nge-skip step ini ya. Jadi mungkin kalian jangan sampai nyobain juga. Jadi dari sini problem statement udah oke, core usernya jadi untuk freelance journey. Jadi data yang perlu disiapin apa aja di sini sudah jelas sekali semuanya ya. Dari UX-nya, terus client portalnya gimana, terus authentication-nya ya. Sudah, kalau udah baca nanti tinggal di review lagi gitu ya. Nah, terus untuk bikin database skemanya di sini. Jadi kenapa ini penting ya? Karena sebagai vibe coder sekarang kan banyak tuh orang-orang di sosmed ya, vibe coder itu selalu dibully ya. Bukan masalah jadi atau enggaknya ya, tapi kalian tahu code flow dari core apps kita gitu. Setidaknya kalau kita ngeprom gitu ya, kita non teknis ya, non technical sama sekali, ya udah kita bikin gini supaya kita lebih jelas gitu ya dokumentasi semuanya. Jadi kita bisa baca nanti rangkum semua, kalian jadi satu dokumen. At least ya kita tahu lah secara flow gambarannya ya. Gitu ya. Jadi untuk gambaran kira-kira kayak gini gitu ya. Di sini ada bikin tabel-tabel ya, model user gitu, tabel project user, terus project milestone dan lain-lain, model atau tabel gitu ya. Sudah, mantap. Terus nah ini bikin task untuk breakdown ya. Jadi prompt untuk bikin task breakdown gini, jadi kita bisa langsung copy ke ChatGPT. Bisa pakai ini ya. Gue bakal jelasin pakai cara gini aja sih. Jadi udah, tinggal copy lagi. Sudah jelas. Oke, sudah jelas, kita baca lagi dulu.
Ini kan task breakdownnya udah jelas di sini ya. Semua udah ada, nanti apa aja step by stepnya. Nah, karena ini kan modelnya nggak terlalu sepowerful Opus ya dari cloud ataupun dari ChatGPT yang 5.5 gitu ya. Kita jadi supaya nggak terlalu halu AI-nya, jadi kita bikin part per kecil-kecilnya. Sebenarnya prosesnya sama. Ini semua di sini nih prosesnya sama dengan yang ada di sini ya. Jadi gua tinggal copy yang ada di sini aja karena gua udah bikin gitu ya. Gitu kan. Jadi project setupnya oke. Flow client. Jadi gue ganti di sini flow client. We're building SaaS bla bla bla. Oke. Cool. Kita copy aja langsung. Nah, di sini ya. Nanti gue pakai ini gue pakai yang mode varian yang gue pakai yang high ya. Gila nih. Gue paste aja, tunggu di sini. Dia kan bikin to-do-nya di sini. To-do-nya mau ngapain aja dia. Terus ngecek juga ya. Sambil ngerokok terus santai, kita pantau juga sambil mungkin kita baca-baca lagi kira-kira produk validasinya tuh udah cukup atau belum ya. Nah, karena sebagai sekarang kan kita bikin produk, semua orang tuh bisa loh bikin apps, tapi nggak semua orang bisa ngejual. Nah, itu dia tuh kita yang harus pelajarin adalah sebagai, mungkin kalau kalian tertarik di software developer, nah yang kalian harus pahami juga kita harus bisa sales juga. Mungkin orang yang non teknikal dan mungkin orang sales itu bakal lebih mudah menjual apa yang ingin mereka jual karena mereka udah terbiasa kan. Nah, kita sebagai yang teknikal dan yang non teknikal dan non sales gitu ya, non marketing gitu ya, kita harus paham juga apa yang kita bikin gitu. Nah, gue juga biasanya pakai VS Code sih biasanya buat ngelihat apa yang terjadi di sini. Jadi jangan kalian against AI lah atau melawan atau menolak gitu ya dengan adanya AI, karena ini sangat membantu. Ini benar-benar literally vibing loh. Like ini jam berapa ya? Jam 6. Nah, jadi udah selesai ya. Jadi kalian bisa gini bikin DB-nya, namanya Flow Creative. Namanya Flow Client. Jadi biar Agin yang bikin ya, kita benar-benar nggak fully sih sebenarnya, kayak semi otomatis ya. DB-nya udah ada belum di sini? Oke, yang udah di sini ya. Sudah. DB Plus sudah juga. Oke, database sudah masuk. Sekarang tinggal. Nah, jadi di sini, nah kali udah juga ya. Kita setting juga passwordnya nanti di sini. QL minde flow client ya. Client lagi. Client. Yang ini bakal ganti dengan user Postgres. Passwordnya apa? Passwordnya itu adalah misalkan let's say ya, kita ambil contoh ABCD 123 ya, gue lupa bukan di terminal. Nah, alter sudah ya, udah tinggal di nanti di sini DB di passwordnya diganti dengan ABC at 123 ya. Nah, diganti ABC at 123. Nah, ini harus kalian nanti generate yang sulit ya, jangan ABCD. Nanti ini bakal gampang ditebak gitu ya. Udah tinggal npm run. Mungkin kita build dulu. npm run build ya. Sudah berhasil buildnya, npm run dev untuk kita lihat hasilnya. Ini ada di localhost 3002 karena mungkin di lokal gue lagi ada yang kebuka ya. Kita buka aja di sini. Kurang lebih gini ya. Jadi ini kan masih belum bisa ya, karena masih MVP. Jadi kita lanjut lagi. Oke, jadi untuk itu kita lanjut di sini ya. Lanjut copy lagi di sini. Bilang ke code-nya di sini ya. Kita tungguin juga di sini ya. Kita jadi bikin project fields-nya apa aja, terus ada statusnya di sini, user model atau user tabel, project status, dan di sini ada project field-nya apa aja gitu ya. Terus generate juga prismanya. Jadi langsung copy. Jadi kayak gini. Langsung ini kan udah jadi ya. Udah sheet data juga, terus kita tinggal copy. Bisa minta agentnya untuk generate ya sebenarnya. Cuma supaya kita nggak terlalu full ya, jadi mungkin kita ada sentuhan manualnya. Kalian juga ngerti gimana cara start atau nge-run projectnya gitu ya. Udah tinggal kita sheet semua data-datanya, terus kita ya sudah start run dev. Ini kan udah tadi ya, tinggal npm run dev tadi kan udah masuk semua. Ini demo kliennya ada semua. Oke, sudah masuk. Jadi tinggal kita lihat ada apa aja. Nah, setelah udah, yaudah kita lanjut ke build produknya gitu ya. Di sini nanti ada bikin dashboard layoutnya, title, client name juga. Oke.
Jadi ini bikin dashboardnya gitu. Ini kan udah semua ya. Oke, sudah. Kita balik lagi sini. Dashboardnya nice, cukup oke nggak sih? Kayak kita belum bisa create project, tapi ya udah. Ini masih data sheet ya, data demo ya. Gitu. Ini kliennya siapa aja, projectnya siapa, deadline, terus dibuatnya kapan. Ini kan lumayan banget ya kalau kalian buat internal juga pakai aja gitu ya. Nah ini kan udah. Kita selanjutnya bikin untuk create projectnya ya. Jadi supaya create projectnya itu berfungsi, nah kita copy aja di sini. Jadi enaknya gitu ya. Jadi tinggal kalian minta ChatGPT untuk bikin dokumennya. Oke, all clean dashboard, click project, udah bisa ya. Jelas semua nggak sih? Jadi sebenarnya yang kalian harus lihat tuh adalah dari dokumentasi sininya. Jadi nanti kan dari setiap form juga kan pasti jelasin tuh. Jadi kelihatan ya. Kita kan bisa baca di sini ya. Jadi flow-nya dari dashboard, klik, project, fill, submit gitu ya. Nah ini untuk regex validation tuh, jadi ngecek kalau email itu beneran formatnya seperti email atau bukan gitu ya. Terus di sini juga ada status dan deadline-nya juga ya. Karena udah kelihatan tadi di sini. Udah tinggal kita npm run dev lagi. Udah kan, yaudah tinggal kita refresh lagi aja. Tinggal kita create project, misalkan flow client gitu ya. Nama kliennya misalkan John Doe gitu ya. Klien emailnya misalkan john@example.com. Jadi misalkan kita pakainya ini ya. Terus .com misalkan ya. Terus deskripsi kita isi gini aja. Statusnya masih draft, terus deadline-nya kita mungkin bulan depan ya. Create project. Nah, ini kan nggak bisa nih. Ini makanya regex tadi. Jadi kita pakai add supaya memang sesuai dengan apa yang dibikin gitu ya. Nah ini kan karena memang belum bisa, di sini ada error ya. Oh udah bisa, dia memang mungkin ada bug di situ ya, jadi mungkin kita benerin lagi nanti. Nah sudah, kita tinggal build project detail page untuk update status, add button open client, sama add basic error ya, sama loading state. Oke, kita langsung copy ke sini. Jadi untuk page, action, status update, sama untuk page ya, page portal maksudnya. Sudah, kita run lagi. Oke, sudah. Jadi tadi dia bikinnya apa aja ya? Bikin klik project row, detail page. Oke, kita lihat. Ini sepertinya belum bekerja. Mungkin coba kita ke sini ya. Oke, jadi tadi udah bikin slide-nya. Jadi sekarang kita lanjut lagi. All pages clean, jadi all detail already built. Oke, kita jalanin lagi. Oke, kita lanjut dulu. Ini build detail page. Oke. Nanti kalau misalkan mau tambahin AI juga bisa ya. Nanti pakai Grok aja nih, free loh. Jadi itu untuk flow client-nya. Copy. Lihat ada bug berarti ya, kita bilang aja. Oke, ada bug di tampilan user. Tidak ada di tile project dan dashboard. Kita biar dia ngecek dulu kenapa ini. Oke, semuanya kayaknya harusnya oke sih. Jadi kalau bisa lihat di sini, ini kan masih span aja ya, jadi nggak ada linknya, jadi belum bisa dibuka tuh. Terus di sini juga kita jalin lagi, run dev lagi. Oke. Nah ini kan udah bisa diklik ya. Jadi portalnya bisa ke sini atau langsung open di sini ya. Open. Nah itu kan lumayan oke kan. Jadi deskripsinya apa nih ya? Kita cari yang lain ya. Kita untuk yang cari yang komplit, web redesign gitu ya. Summary-nya apa? Regenerate. Jalan ya? Oh oke, sudah jalan, mantap. Nah kurang lebih gini kan. Udah sampai, udah bisa ganti status, update juga udah bisa. In progress update. Kita lihat CRUD-nya. Oke. Sudah, nih cukup oke untuk MVP. Terus kita minta juga untuk review kodenya ya. Review code-nya kita lihat di sini.
Kita baca singkat aja. Jadi ada status update, belum ada authorization check, terus no real authentication, jadi first user wins pattern. Oke, terus kita lihat di sini juga ada dead navigasi link, masih belum oke. Kita sebelum lanjut ya, kayaknya kita mending dibenerin dulu ya. Next project deletion. Oke, sekarang ini step terakhir, manual testing checklist untuk flow client ini ya. Jadi kita tambahin out client check dulu untuk project status dan actionnya. Oke, jadi apa yang berubah kita lihat di sini semua ya. Jadi ada sesuai dengan yang tadi. Setelah itu kita run ini lagi ya, untuk kita make sure supaya oke gitu. Supaya kita lihat lagi. Oke, dari sini reviewnya udah selesai. Ada critical-nya 0, mediumnya ada 6, create project doesn't use share out helper. Oke. Jadi dalam artian dia bikin function satu yang bisa dipanggil kemana-mana, helper maksudnya. Nah ini kan karena MVP, jadi cukup oke. Nanti bisa ada tambahan-tambahan fitur ya, yang mungkin oke di sprint selanjutnya gitu ya. Jadi ini kita bikin manual testing di sini, biar AI-nya yang ngelakuin test case. Jadi tinggal paste aja di sini. Nanti after ini selesai kita juga harus testing manual ya. Jadi lewat UI-nya, lewat apps-nya di sini. Supaya mastiin lagi gitu apakah memang sudah betul atau belum. Dan ini udah bisa lihat daftar project, cuma belum bisa login. Oke, yang udah bisa apa aja. Nah, dia ngecek root ya, terus API pass-nya juga, API test-nya juga udah pas, database integration-nya udah. Sekarang tinggal kita coba run lagi. Jadi kita masuk sini. Oke, yang belum ada kan berarti di sini ada user belum bisa login ya. Oke, jadi kita mungkin copy aja, terus hey, oke, ini kan user bisa login belum ada ya halamannya. Oke, sekarang buatkan tampilannya, tampilan user bisa login dan create. Ini high priority-nya juga jelas di sini ya, yang belum ada. Terus edit project juga medium belum ada. Jadi project ini bakal masukin fase-fase selanjutnya ya. Jadi sementara bisa login dulu, masuk ke apps-nya, bisa make gitu ya. Udah tuh, udah oke kan. Oke, jadi sini gue udah bikin repositorinya. Jadi caranya kalau kalian nggak tahu, daftar GitHub ke repositories, nanti new di sini ya, terus tulis namanya, jangan lupa di private di sini, terus create aja. Deskripsinya terserah kalian mau tambahin atau enggak. Gue tinggal copy di sini ya. Nah jadi di sini nanti gue minta EEG-nya aja untuk nge-push ke sini ya semuanya. Nah di sini udah masuk ya, kita bikin aja dari awal. Namanya gali at example.com. Bikin passwordnya, masuk lagi gali@example.com. Oke, mantap. Terus kita bisa lihat klien-kliennya di sini ada apa aja. Access denied. Nah ini kan berarti masih ada bug ya, dalam artian bug tuh kita masih bisa ngelihat punya user ya. Jadi harus ini nggak punya nih, jadi harusnya tampilannya kosong ya. Nah tinggal kita tanya lagi ke AI agent. Hey, aku login sebagai user lain, namun masih bisa melihat project dari user lain. Jadi saat di dashboard itu kita masih bisa ngeliat project orang lain walaupun kita nggak bisa akses, tapi ini harusnya nggak bisa. Nah bikin udah, kita masuk lagi website test John Doe example.com. Oke, jadi gini ya, jadi sementara gini dulu, ini masih draft gitu ya. Nah di sini juga kan ada error lagi tuh, kita lihat apa errornya di sini, bugnya saat aku create. Harus detail juga ya, harus create project, ada error. Terus di lognya kan belum ada ya, jadi kita harus tambahin ini, tambahin log. Nah jadi redirect nih dia ngelempar special error gitu ya, jadi nggak langsung ngarahin di sini. Nah saat create project dia nggak nge-redirect ke project tersebut atau ke dashboard. Log di sini ya supaya lebih enak. Nanti kita coba lagi di sini ya, ada testing lagi. Hey di mungkin project sawit ya.
pojok sawit berhasil. In progress update. Oke, mantap. Review. Oke, mantap. Ya overall udah oke ya. Kita tinggal buka untuk portal klien sawitnya. Ini complete. Misalkan kita update lagi. Terus update. Terus kita refresh di sini apakah berubah? Oke, review complete ya. Kayaknya di sini ada bug ini sih UI ya. Cuma it's okay. Sini kita bikin generating summary-nya di sini kira-kira di project info bla bla bla. Nanti mungkin kita deskripsinya juga bikin lebih jelas ya. Di sini nanti deskripsinya sesuai dengan yang kalian bikin tadi, project briefnya, terus summary, scope dan milestone sesuai dengan ada yang di sini. Nanti mungkin kedepannya gue rapihin lagi biar teman-teman juga bisa make, dan gue juga mau pakai ini sebenarnya. Jadi overall kita lihat dulu ya ke DeepSeek platform terakhir kan segini. Kita refresh ya. Kepakainya berapa? Kalian inget gak sih? Jadi pakai cuma 38 sen ya. 38 sen itu berapa sekarang? 0,38. Sekitar 6.000 ya. Jadi kita bikin MVP ini sekitar 6.000 rupiah ya pakai DeepSeek. Jadi cukup oke, dan mungkin yang terakhir jadi gue bakal push dulu ya. Push ke sini. Udah gue bikin tadi. Udah gue push ke server ya. Bikin udah jadi portal linknya di sini, terus created-nya kapan. Ini kan buat MVP-nya kan udah cukup ya. Update juga udah oke. Oke, tinggal generate summary. Set. Oke, hanya udah jadi. Mantap, tinggal dikirim. Jadi di sini mungkin ada bug-bug sedikit ya, tapi nggak masalah karena MVP. Jadi sementara nanti ini yang bisa dikirim ke klien untuk project portalnya. Ini untuk internal kalian ya. Nah, kayak gini. Nanti mungkin kedepannya bakal banyak yang harus ditambahin gitu ya, supaya lebih enak lihatnya, kayak dashboardnya, mungkin landing page juga kalau perlu ya. Tapi kayaknya enggak di sini. Terus di sini mungkin tambahin milestone juga, dan ya fitur-fitur yang lain lah. Nanti gue riset juga kira-kira apa yang cocok untuk freelance ya, terutama mungkin berangkatnya dari masalah pribadi gue dulu ya, atau mungkin kalian punya masalah pribadi juga, nanti komen di bawah, nanti gue tambahin fitur-fiturnya ke depannya. Nanti ini bakal free selamanya ya, ini free selamanya, nanti kalian bisa pakai juga Pak. Mungkin gitu dulu aja ya, thank you buat udah nonton. Jadi kesimpulannya adalah overall tadi tuh ya cuma habis 6.000. Itu 6.000 udah bikin MVP yang oke lah menurut gue ya. Ini desainnya juga nggak gue bikin aneh-aneh, jadi cukup simple dan oke, nggak terlalu AI slop juga menurut gue. Dan ya mungkin itu aja. Mungkin kalau kalian suka like, kalau nggak suka nggak apa-apa juga. Jangan lupa subscribe. Thank you.